Belajar Matematika SDMI kelas 5, pelajaran 1 operasi hitung pecahan. Materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang operasi hitung pada pecahan biasa, yaitu operasi hitung meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sementara pecahan biasa meliputi pecahan biasa berpenyebut sama dan pecahan biasa berpenyebut beda. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu operasi hitung pada pecahan biasa berpenyebut sama. Dalam artian, kita nanti akan belajar penjumlahan antara pecahan berpenyebut sama dan pecahan berpenyebut sama. Maksudnya ada dua pecahan yang dua-duanya berpenyebut sama. Demikian pula pada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Penjumlahan pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya adalah jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh. 3/7 ditambah 5/7. Perhatikan 3/7 dan 5/7 adalah pecahan biasa yang penyebutnya sama, yaitu sama-sama 7. Sehingga penyelesaiannya adalah tinggal dijumlahkan saja pembilangnya, yaitu 3 ditambah 5. Hasilnya adalah 8 dan penyebutnya tetap sama, yaitu 7. Sehingga hasilnya adalah 8/7 yang dapat disederhanakan menjadi 1/7. Demikian pula pada pengurangan pecahan biasa berpenyebut sama seperti pada penjumlahan tadi, yaitu kurangkan pembilang dan penyebutnya tetap. Perhatikan contoh, 5/7 dikurangi 3/7. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah pecahan tersebut penyebutnya sama, yaitu angka 7, sehingga hasilnya adalah tinggal dikurangkan pembilangnya, yaitu 5 dikurangi 3 sama dengan 2, dan penyebutnya tetap 7, sehingga hasilnya adalah 2/7. Sekarang masuk pada perkalian pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya adalah pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ingat, di perkalian penyebutnya tidak tetap, tetapi penyebut dikalikan penyebut. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan tadi. Perhatikan contoh, 5/7 kali 3/7. Dengan pembilang yang sama, ulangi, dengan penyebut yang sama, yaitu 7, hasilnya adalah 5 kali 3, yaitu pembilang kali pembilang, dan penyebut kali penyebutnya adalah 7 kali 7, sehingga hasilnya adalah 15/49. Pembagian pecahan biasa berpenyebut sama. Caranya, pecahan yang pertama tetap, kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan pecahan kedua berubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, dan langkah terakhirnya adalah pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Masuk pada contoh. 5/7 dibagi 3/7 sama dengan, perhatikan, 5/7 sebagai pecahan pertama sehingga tetap,
Kemudian tanda bagi berubah menjadi kali, dan pecahan kedua pembilangnya yaitu 3 berubah menjadi penyebut, dan penyebutnya yaitu 7 berubah menjadi pembilang. Nah, langkah terakhir adalah tinggal mengalihkan, yaitu pembilang kali pembilang, yaitu 5 kali 7 per penyebut kali penyebut, yaitu 7 kali 3. Terdapat angka yang sama dan bisa dicoret, yaitu angka 7. Sehingga hasil akhirnya adalah 5/3 yang dapat disederhanakan menjadi 1/2/3. Setelah membahas operasi hitung pada pecahan biasa berpenyebut sama, sekarang masuk pada pembahasan operasi hitung pada pecahan biasa berpenyebut beda. Jadi nanti yang kita pelajari adalah operasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara dua pecahan biasa yang dua-duanya penyebutnya berbeda. Masuk pada penjumlahan pecahan biasa berpenyebut beda. Caranya adalah pertama kali samakan penyebutnya dengan mencari terlebih dahulu kelipatan persekutuan terkecil atau KPK-nya. Dan setelah penyebutnya sama, tinggal jumlahkan pembilangnya dan penyebutnya adalah KPK-nya tadi. Contoh penjumlahan pada pecahan biasa berpenyebut beda. 3/7 ditambah 5/2. Perhatikan, penyebut pecahan pertama adalah 7 dan pada pecahan kedua penyebutnya adalah 2, sehingga penyebutnya adalah berbeda. Langkah pertama, samakan dulu penyebutnya. Kita cari KPK-nya terlebih dahulu. Kelipatan 7 adalah 7, 14, dan seterusnya. Sedangkan kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Sehingga ditemukan angka yang sama yaitu 14, dan KPK dari 7 dan 12, KPK dari 7 dan 2 adalah 14. Setelah ditemukan KPK, digunakan untuk menyamakan penyebutnya, yaitu 3/7 berubah menjadi 14 dibagi 7 kali 3 untuk pembilangnya, dan penyebutnya tetap sama, 14. Kemudian pecahan kedua 5/2 berubah menjadi pembilangnya 14 dibagi 2 kali 5, dan penyebutnya tetap sama yaitu KPK-nya tadi yaitu 14, sehingga hasilnya adalah pembilangnya 6 ditambah 35 dan penyebutnya 14, dan hasil akhirnya diperoleh 41/14. Sama halnya dengan pengurangan pecahan biasa berpenyebut beda, langkah pertama selalu samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu. Setelah penyebutnya sama, seperti biasa tinggal mengurangkan pembilangnya dan penyebutnya adalah KPK yang digunakan untuk menyamakan penyebutnya tadi. Kita masuk pada contoh. 12/7 dikurangi 3/2. Terlihat penyebut pada kedua pecahan tersebut berbeda, yaitu 7 dan 2. Tadi sudah kita temukan KPK dari 7 dan 2 adalah 14. Selanjutnya kita gunakan untuk menyamakan penyebutnya.
diperoleh 12/7 dikurangi 3/2, hasilnya 12/7 itu sama dengan 24/14 dan 3/2 adalah sama dengan 21/14. Setelah penyebutnya sama, tinggal dikurangkan 24 dikurangi 21. Hasilnya adalah 3/14. Masuk pada perkalian pecahan biasa berpenyebut beda, caranya akan lebih mudah karena pada perkalian pecahan berpenyebut beda tidak perlu menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, beda dengan penjumlahan ataupun pengurangan tadi. Dan langkahnya langsung saja pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Contoh, 1/7 kali 3/2 hasilnya adalah 1 kali 3 per 7 kali 2, yaitu sama dengan 3/14. Yang terakhir adalah pembagian pada pecahan biasa berpenyebut beda. Caranya, pecahan pertama tetap, kemudian tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pecahan kedua berubah, yaitu pembilang menjadi penyebut dan sebaliknya penyebut menjadi pembilang. Setelah itu yang terakhir adalah pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Ingat, pada pembagian pecahan berpenyebut beda ini tidak perlu juga menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Perhatikan contoh 5/7 dibagi 3/2. Sama dengan pecahan pertama tetap, yaitu 5/7. Selanjutnya tanda bagi berubah menjadi kali. Pecahan kedua berubah posisinya, yaitu pembilang menjadi penyebut, yaitu 3, dan penyebut 2 berubah menjadi pembilang. Setelah ditemukan bentuk ini, tinggal mengalihkan saja, yaitu 5 kali 2 per 7 kali 3. Dan hasil akhirnya adalah 10/21. Belajar matematika SDMI kelas 5, pelajaran 1, operasi hitung pecahan. Materi yang akan dipelajari kali ini adalah tentang operasi hitung pada pecahan campuran. Operasi hitung meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sementara pecahan campuran meliputi pecahan campuran berpenyebut sama dan pecahan campuran berpenyebut beda. Langsung saja masuk pada materi operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan campuran berpenyebut sama. Pertama masuk pada operasi hitung penjumlahan pada pecahan campuran berpenyebut sama. Caranya adalah yang pertama, ubah ke bentuk pecahan biasa. Selanjutnya, jumlahkan pembilang dan penyebutnya tetap. Masuk pada contoh soal 1 3/7 ditambah 2 ulangi ditambah 3 5/7 sama dengan pecahan yang pertama 1 3/7 adalah pecahan campuran, diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah
pembilang adalah 7 kali 1 ditambah 3 dengan penyebut tetap yaitu 7. Selanjutnya pecahan kedua, 3, 5 per 7 diubah menjadi pecahan biasa menjadi pembilangnya 7 kali 3 ditambah 5 dan penyebutnya sama 7. Hasilnya adalah pecahan pertama 1, 3 per 7 sama dengan 10 per 7 dan pecahan campuran yang kedua 3, 5 per 7 sama dengan 26 per 7. Selanjutnya, karena kedua pecahan tersebut penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan saja pembilang ditambah pembilang dan penyebutnya tetap, sehingga 10 ditambah 26 hasilnya adalah 36 dan penyebutnya tetap yaitu 7. 36 per 7 dapat disederhanakan menjadi 5, 1 per 7. Demikian halnya pada pengurangan pada pecahan campuran berpenyebut sama. Caranya yang pertama adalah ubah menjadi pecahan biasa. Kemudian jika sudah berbentuk pecahan biasa, tinggal dikurangkan pembilangnya dan penyebutnya tetap. Masuk pada contoh soal. 3, 5 per 7 dikurangi 1, 3 per 7. Hasilnya adalah pecahan pertama, jika diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah pembilangnya 7 kali 3 ditambah 5 dengan penyebut tetap yaitu 7. Selanjutnya pecahan kedua diubah menjadi pecahan biasa menjadi 7 kali 1 ditambah 3 dengan penyebutnya tetap yaitu 7. Sehingga hasilnya menjadi bentuk pecahan biasa ditambah pecahan biasa yaitu 26 per 7 dikurangi 10 per 7. Hasilnya adalah 26 dikurangi 10 yaitu 16 dan penyebutnya tetap yaitu 7. Dan 16 per 7 dapat disederhanakan menjadi 2 per 7. Masuk pada perkalian pecahan campuran berpenyebut sama. Cara mudahnya tetap sama, diubah dulu menjadi pecahan biasa. Selanjutnya pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut, yaitu perkalian biasa pada pecahan biasa. Contoh soal 3, 5 per 7 kali 1, 3 per 7. Hasilnya adalah pecahan campuran pada soal diubah menjadi pecahan biasa sehingga menghasilkan bentuk soal 26 per 7 yaitu sebagai bentuk pecahan biasa dari 3, 5 per 7 kali 10 per 7 sebagai bentuk pecahan biasa dari 1, 3 per 7. Setelah kedua soal berbentuk pecahan biasa berpenyebut sama, tinggal dikalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Hasilnya adalah 26 kali 10 untuk pembilangnya dan penyebutnya 7 kali 7 sama dengan 260 per 49 sama dengan 15 per 49. Pada pembagian pecahan campuran berpenyebut sama,
Caranya tetap sama, diubah dulu ke pecahan biasa. Selanjutnya setelah dalam bentuk pecahan biasa, tinggal dilakukan tahapan seperti pembagian pada pecahan biasa, yaitu pecahan pertama tetap, tanda bagi berubah menjadi tanda kali, pecahan kedua berubah pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang. Selanjutnya yang terakhir dikalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Masuk pada contoh. 3, 5/7 dibagi 1, 3/7. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasanya, yaitu pecahan campuran yang pertama 3, 5/7 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 26/7. Dan pecahan campuran kedua yaitu 1, 3/7 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 10/7. Selanjutnya setelah ditemukan bentuk pecahan biasa ini, dilakukan tahapan pembagian, yaitu pecahan pertamanya tetap 26/7, tanda bagi diubah menjadi kali, dan pecahan kedua diubah pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Langkah terakhirnya adalah tinggal dikalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Karena terdapat angka yang sama antara pembilang dan penyebut yang bisa dicoret, yaitu angka 7 pada pembilang dan 7 pada penyebut bisa dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah 26/10 dan dapat disederhanakan menjadi 2, 6/10 dan dapat disederhanakan lagi menjadi 2, 3/5. Setelah memahami operasi hitung pada pecahan campuran berpenyebut sama, sekarang kita akan belajar pada operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada pecahan campuran yang penyebutnya beda. Pembahasan pertama adalah penjumlahan pada pecahan campuran berpenyebut beda. Caranya yang pertama yaitu ubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, samakan penyebutnya dengan mencari kelibatan persekutuan terkecil atau KPK-nya terlebih dahulu untuk menyamakan penyebutnya. Dan setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilang ditambah pembilang, dan penyebutnya adalah tetap, yaitu KPK yang digunakan untuk menyamakan penyebutnya tadi. Untuk lebih jelasnya, masuk pada contoh soal penjumlahan pecahan campuran berpenyebut beda. Terdapat soal 1, 3/7 ditambah 2, 1/2. Langkah pertama, ubah soal menjadi pecahan biasa. 1, 3/7 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu pembilangnya adalah 7 kali 1 ditambah 3 dan penyebutnya tetap 7. Dan pecahan campuran kedua 2, 1/2 diubah menjadi pecahan biasa adalah pembilangnya menjadi 2 kali 2 ditambah 1 dan penyebutnya tetap yaitu 2. Sehingga ditemukan bentuk soal menjadi 10/7 ditambah 5/2. Setelah ditemukan bentuk soal dalam bentuk pecahan biasa, terlihat bahwa
penyebutnya berbeda, yaitu 7 dan 2, sehingga harus disamakan terlebih dahulu dengan mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Nah, KPK dari 7 dan 2 adalah 14. Selanjutnya digunakan untuk menyamakan penyebutnya. Ditemukan 10 per 7 adalah sama dengan 20 per 14 dan 5 per 2 adalah sama dengan 35 per 14. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan pembilangnya, yaitu 20 ditambah 35 sama dengan 55 dan penyebutnya tetap yaitu 14. Sehingga 55 dibagi 14 hasilnya adalah 13 per 14. Sementara pada pengurangan pecahan campuran berpenyebut beda, tahapannya adalah sama halnya pada penjumlahan tadi, yaitu langkah pertama ubah ke pecahan biasa, selanjutnya samakan penyebutnya dengan mencari KPK-nya terlebih dahulu, dan setelah penyebutnya sama tinggal dikurangkan pembilangnya dengan penyebutnya adalah KPK yang digunakan untuk menyamakan penyebutnya tadi. Contoh soal 5, 3 per 7 dikurangi 2, 1 per 2. Pertama kali yang harus diperhatikan adalah penyebut pada soal tersebut. Terlihat bahwa penyebutnya beda, sehingga langkah pertama kali adalah menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk mempermudah, bisa dengan mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa, sehingga bentuk soal menjadi 5, 3 per 7 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 38 per 7, dan 2, 1 per 2 diubah menjadi pecahan biasa, hasilnya adalah 5 per 2. Setelah ditemukan bentuk soal dalam bentuk pecahan biasa dengan penyebut beda, selanjutnya disamakan dulu penyebutnya dengan menemukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 2 dan 7 adalah 14, sehingga untuk menyamakan penyebutnya 38 per 7 diubah ke pecahan berpenyebut 14, hasilnya adalah 76 per 14, dan pecahan 5 per 2 dibawa ke bentuk pecahan berpenyebut 14, hasilnya adalah 35 per 14. Setelah penyebutnya sama, tinggal dikurangkan pembilangnya, yaitu 76 dikurangi 35, hasilnya adalah 41, dan penyebutnya adalah 14. Dan 41 per 14 dapat disederhanakan menjadi 2, 13 per 14. Selanjutnya materi tentang perkalian pada pecahan campuran berpenyebut beda. Caranya adalah ubah ke bentuk pecahan biasa, dan setelah dalam bentuk pecahan biasa tinggal dikalikan pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Contoh soal 4, 2 per 3 kali 2, 1 per 5. Hasilnya adalah, untuk lebih mudah kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 4, 2 per 3 bentuk pecahan biasanya adalah 14 per 3, dan pecahan campuran 2, 1 per 5, bentuk pecahan biasanya adalah 11 per 5. Setelah keduanya adalah bentuk pecahan biasa, tinggal dikalikan pembilang kali pembilang, yaitu 14 kali 11,
dan penyebut kali penyebut yaitu 3 kali 5. Sehingga hasilnya adalah 154/15 dan dapat disederhanakan menjadi 10/4/15. Yang terakhir, pembagian pada pecahan campuran berpenyebut beda. Langkah pertama, ubah menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, setelah dalam bentuk pecahan biasa, pecahan pertama tetap, pecahan kedua berubah pembilang menjadi penyebut, dan penyebut menjadi pembilang, dan tanda bagi berubah menjadi tanda kali, dan yang terakhir pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Untuk lebih jelasnya masuk pada contoh soal. 4, 2/3 dibagi 2, 1/5. Ubah dulu soal tersebut ke bentuk pecahan biasa, yaitu 4 2/3 diubah menjadi pecahan biasa adalah 14/3, dan pecahan campuran 2 1/5 diubah ke pecahan biasa menjadi 11/5. Selanjutnya diselesaikan pecahan pertamanya tetap, yaitu 14/3, tanda bagi berubah menjadi kali, dan pecahan kedua posisinya dibalik pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang, yaitu menjadi 5/11. Selanjutnya diselesaikan, pembilangnya 14 kali 5, hasilnya adalah 70, dan penyebutnya 3 kali 11, hasilnya adalah 33, sehingga diperoleh hasil akhir 24/33. Belajar matematika SDMI kelas 5, pelajaran 1, operasi hitung pecahan. Materi yang dipelajari kali ini adalah operasi hitung pada desimal, meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara desimal dan bentuk desimal. Masuk pada penjumlahan 2 desimal, caranya adalah jumlahkan angka sesuai nilai tempatnya, atau dengan cara bersusun, luruskan tanda komanya. Perhatikan contoh, 12,4 ditambah 6,3. Kita susun untuk dijumlahkan. Perhatikan tanda komanya diluruskan. Selanjutnya kita jumlahkan dari angka yang paling belakang, yaitu 4 ditambah 3. Hasilnya adalah 7. Selanjutnya tanda komanya yang lurus tadi ikut lurus ke bawah, yaitu menjadi hasil, kita tulis koma. Kita lanjutkan penjumlahan 2 ditambah 6. Hasilnya adalah 8, dan terakhir adalah 1 ditambah 0, tetap 1. Sehingga hasil akhirnya 12,4 ditambah 6,3 sama dengan 18,7. Demikian halnya pada pengurangan 2 desimal dapat dikerjakan dengan pengurangan angka sesuai nilai tempatnya, atau jika dengan cara bersusun, luruskan tanda komanya. Perhatikan pada contoh soal, 149,82 dikurangi
21,61. Kita buat bersusun, selanjutnya dikurangi dengan meletakkan tanda koma secara lurus. Kemudian kita kurangkan dari angka paling akhir, yaitu 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Selanjutnya 8 dikurangi 6 hasilnya adalah 2. Tanda koma, karena lurus kita ikut turunkan tanda komanya. Selanjutnya 9 dikurangi 1 hasilnya 8. Kemudian 4 dikurangi 2 hasilnya 2. Dan yang terakhir 1 dikurangi 0 atau tetap 1. Dan hasil akhir dari 149,82 dikurangi 21,61 adalah 128,21. Masuk pada perkalian 2 desimal. Caranya dengan cara perkalian bersusun, tidak harus diluruskan tanda komanya. Dan jumlahkan semua angka di belakang koma pada soal untuk menentukan letak tanda koma pada hasil perkalian. Untuk lebih jelasnya, perhatikan pada contoh. 2,74 kali 1,3. Kita bentuk perkalian bersusun 2,74, 1,3, kemudian kita buat garis perkalian dan kita kalikan dimulai dari angka yang paling belakang, yaitu 4 kali 3 hasilnya adalah 12, ditulis 2, lalu disimpan 1. Selanjutnya 7 kali 3 hasilnya adalah 21 ditambah simpanan tadi 1, sehingga 21 ditambah 1 adalah 22, dan ditulis angka terakhirnya adalah 2 dan terdapat simpanan 2. Dan yang terakhir 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Karena terdapat simpanan 2 sehingga ditambahkan 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Selanjutnya pada baris kedua adalah perkalian dengan angka yang di depannya, yaitu angka 1. Kita mulai 4 kali 1. Hasilnya adalah 4. Selanjutnya 7 kali 1 hasilnya adalah 7. Dan 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Setelah selesai dilakukan perkalian, selanjutnya kita jumlahkan. 2 ditambah 0 tetap sama dengan 2. Selanjutnya 2 ditambah 6 hasilnya 6. 8 ditambah 7 hasilnya 15, ditulis 5, dan terdapat simpanan 1. Dan terakhir adalah 2 ditambah simpanan 1 tadi, hasilnya adalah 3. Nah, setelah ditemukan hasil akhir, sekarang kita akan menentukan letak tanda koma. Perhatikan pada soal. Bilangan desimal yang pertama yaitu 2,74. Sehingga terdapat 2 angka di belakang koma, yaitu 7 dan 4. Dan pada bilangan desimal yang kedua yaitu 1,3. Terdapat 1 angka di belakang koma, yaitu 3. Kemudian kita jumlahkan semua angka di belakang koma pada soal ini, yaitu 2 ditambah 1 hasilnya adalah 3. Sehingga ini sebagai penentu letak
tanda koma pada hasil, yaitu nanti letak tanda komanya adalah 3 angka di belakang koma, atau terdapat sebanyak 3 angka dihitung dari angka paling belakang, baru diletakkan tanda koma. Perhatikan, kita mulai dari angka belakang pada hasil yaitu angka 2, terhitung. Kita mulai 1, kemudian 2 yaitu angka 6, dan 3 yaitu angka 5. Nah, selanjutnya letakkan tanda koma. Nah, terlihat bahwa sudah terdapat 3 angka di belakang koma, yaitu angka 5, 6, dan 2. Nah, inilah hasil akhir dari 2,74 kali 1,3 adalah sama dengan 3,562. Pembahasan terakhir tentang pembagian pada 2 desimal. Untuk lebih mudah mengerjakannya, diubah dulu menjadi bentuk pecahan biasa. Dan setelah dalam bentuk pecahan biasa, pecahan pertamanya tetap, kemudian tanda bagi berubah menjadi kali, kemudian pecahan kedua, pembilang berubah menjadi penyebut dan sebaliknya, dan terakhir pembilang kali pembilang dan penyebut kali penyebut. Masuk pada contoh soal. 2,75 dibagi 1,3. Diubah dulu menjadi pecahan biasa. 2,75 sama dengan 275 per 100 karena terdapat 2 angka di belakang koma, dan 1,3 adalah sama dengan 13 per 10 karena hanya terdapat 1 angka di belakang koma. Selanjutnya pecahan pertamanya tetap, yaitu 275 per 100, tanda bagi berubah menjadi kali, dan pecahan keduanya dibalik menjadi 10 per 13. Tinggal dikalikan biasa, yaitu 275 kali 10 hasilnya adalah 2750, dan 100 kali 13 hasilnya adalah 1300. Kita coret angka nolnya sebanyak 1, dan hasil akhirnya adalah 2,15 per 130, atau dapat disederhanakan lagi menjadi 23 per 26. Belajar matematika SDMI kelas 5, pelajaran 1, operasi hitung pecahan. Materi yang akan dipelajari kali ini adalah operasi hitung pada persen, yaitu meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian antara 2 bilangan dalam bentuk persen. Langsung saja masuk pada penjumlahan 2 bilangan persen. Caranya adalah dengan menjumlahkan bilangan di depan tanda persen. Perhatikan contoh, 21% ditambah 76%. Tinggal kita jumlahkan angka yang di depan tanda persen, yaitu 21 ditambah 76. Hasilnya adalah 97, tinggal ditambahkan tanda persen. Demikian halnya pada pengurangan 2 bilangan dengan tanda persen. Caranya hanya dengan mengurangkan bilangan di depan tanda persen. Perhatikan contoh, 93% dikurangi 35%. Tinggal dikurangkan 93 dikurangi 35, hasilnya adalah 58, dan tinggal ditambahkan tanda. Masuk pada perkalian 2 bilangan persen.
Caranya, kalikan bilangan di depan tanda persen. Namun hati-hati karena tidak berhenti sampai di situ. Hasilnya nanti adalah dibagi 100 karena yang kita inginkan hasilnya dalam bentuk persen. Perhatikan contoh, 5% kali 25%. Hasilnya kita kalikan dulu angka yang di depan tanda persen, yaitu 5 kali 25, dan selanjutnya nanti dibagi 100 dan diakhiri dengan tanda persen. 5 kali 25 adalah 125 dan dibagi 100 hasilnya adalah 1,25%. Selanjutnya pembagian pada dua bilangan persen. Caranya, bagi bilangan di depan tanda persen. Dan hati-hati hasilnya nanti kita kalikan dengan 100 agar hasilnya juga masih dalam bentuk persen. Contoh, 50% dibagi 25%. Hasilnya adalah 50 dibagi 25, yaitu 2, selanjutnya dikalikan 100 yaitu 200 dan kita tambahkan tanda persen sehingga hasilnya adalah 200%. Nah, sekarang bagaimana jika pada pembagian persen dengan bilangan asli? Caranya adalah dengan membagi bilangan di depan tanda persen dengan bilangan asli tersebut. Contoh, 50% dibagi 25, maka hasilnya adalah 50 dibagi 25, yaitu 2%. Belajar matematika SD MI kelas 5, pelajaran 1, operasi hitung pecahan. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang operasi hitung campuran. Dalam artian campuran di sini adalah pada bilangan baik itu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Demikian halnya pada operasi hitungnya, yaitu penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Secara umum, aturan pada operasi hitung campuran adalah yang pertama, jika perlu, ubah soal menjadi bentuk pecahan biasa. Ini dimaksudkan untuk mempermudah menyelesaikan soal. Selanjutnya, urutan yang harus dikerjakan lebih dahulu pada operasi hitung dari dua pecahan. Yang pertama, yang dikerjakan dahulu adalah apabila terdapat operasi dalam tanda kurung harus diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya, jika dalam satu soal terdapat tanda operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian atau pembagian. Selanjutnya, jika dalam satu soal hanya terdapat tanda perkalian dan pembagian saja, atau jika dalam satu soal hanya terdapat tanda penjumlahan dan pengurangan saja, maka pengerjaan dimulai dari depan atau dari kiri. Untuk lebih jelasnya, masuk pada contoh soal-soal.
Pertama, kita akan mempelajari operasi hitung hanya pada dua pecahan. Contoh, 3/4 ditambah 2/1/6. Perhatikan, terdapat dua pecahan, yang satu dalam bentuk pecahan biasa yaitu 3/4, dan satunya lagi dalam bentuk pecahan campuran yaitu 2/1/6. Untuk menyelesaikannya, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa semua. Yang pertama, 3/4 adalah tetap karena sudah dalam bentuk pecahan biasa. Dan yang kedua, 2/1/6 diubah menjadi pecahan biasa menjadi 13/6. Terlihat bahwa penyebutnya masih beda, sehingga harus disamakan dulu. Dengan KPK 12 ditemukan pecahan 3/4 adalah sama dengan 9/12 dan pecahan 13/6 adalah sama dengan 26/12. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan. 9 ditambah 26 adalah 35 dan penyebutnya sama. Ingat, penyebutnya tidak dijumlahkan, melainkan tetap sama yaitu 12. Sehingga hasil akhirnya 35/12 adalah sama dengan 2/11/12. Contoh lain, 2,3 ditambah 1/5. Terdapat yang pertama adalah bentuk desimal dan yang kedua adalah pecahan campuran. Untuk menyelesaikannya lebih mudah dengan mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu. 2,3 adalah sama dengan 23/10 ditambah 1/5 adalah bentuk pecahan biasanya 6/5. Karena penyebutnya berbeda, disamakan dulu menjadi penyebut 10. 23/10 tetap sama, 23/10. 6/5 menjadi 12/10. Setelah penyebutnya sama, tinggal dijumlahkan. 23 ditambah 12 adalah 35. Penyebutnya tetap sama yaitu 10. Dan 35/10 adalah 3,5. Setelah memahami contoh soal pada operasi hitung, khususnya penjumlahan pada dua pecahan, sekarang kita coba belajar pada operasi hitung pengurangan pada dua pecahan. Contoh 5/6 dikurangi 2,8. Kita selesaikan dengan mengubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. 5/6 adalah sama dengan 35/6. Kemudian 2,8 adalah 28/10. Kita samakan dulu penyebutnya. 35/6 sama dengan 175/30 dan 28/10 adalah sama dengan 84/30. Setelah penyebutnya sama, tinggal dikurangkan pembilangnya. Hasilnya adalah 175 dikurangi 84 adalah sama dengan 91 dan penyebutnya tetap yaitu 30. 91/30 sama dengan 31/30. Contoh lain, 0,60 dikurangi 42%. Diubah menjadi pecahan biasa menjadi 0,60 adalah 60/100 dan 42% adalah 42/100. Terlihat bahwa penyebutnya sudah sama, sehingga tinggal mengurangkan pembilangnya yaitu 60 dikurangi 42 adalah 18. Dan penyebutnya adalah 100. Sehingga hasil akhirnya adalah 18/100.
per 100 atau 18%. Selanjutnya masuk pada contoh operasi hitung perkalian pada dua pecahan. Contoh pertama, 6 1/4 kali 4/5. Untuk lebih mudahnya diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 25/4 kali 4/5. Karena perkalian, tidak perlu disamakan penyebutnya lebih dahulu, sehingga hasilnya adalah pembilang kali pembilang, yaitu 25 kali 4 adalah 100, dan penyebut kali penyebut, yaitu 4 kali 5 adalah 20. Hasil akhirnya adalah 100 per 20 sama dengan 5. Contoh kedua, 4/15 kali 75%. Diubah menjadi pecahan biasa adalah 4/15 kali 75/100. Tinggal dikalikan, pembilang kali pembilangnya adalah 4 kali 75, hasilnya 300. Dan penyebut kali penyebutnya 15 kali 100 adalah 1500. Kita coret nolnya sebanyak 2, ditemukan hasil akhir 3/15 sama dengan 1/5. Yang terakhir adalah contoh operasi hitung pembagian pada dua pecahan. Contoh 12 dibagi 3/4. Untuk lebih mudahnya diubah menjadi pecahan biasa lebih dahulu. 12 pecahan biasanya adalah 12/1 dibagi 3/4. Pecahan pertama tetap, yaitu 12/1. Selanjutnya tanda bagi menjadi kali, dan pecahan keduanya dibalik menjadi 4/3, sehingga hasilnya adalah 12 kali 4, yaitu 48, dan penyebutnya 1 kali 3, yaitu 3. 48/3 adalah sama dengan 16. Contoh kedua, 6 2/5 dibagi 4. Diubah menjadi pecahan biasa adalah 32/5 dibagi 4/1. Sama dengan 32/5 kali 1/4. Hasilnya adalah 32/20, yaitu sama dengan 1. 12/20 sama dengan 1 3/5. Selanjutnya, materi yang harus benar-benar dipahami dengan teliti, yaitu operasi hitung campuran pada lebih dari dua pecahan dengan aturan-aturan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya. Perhatikan contoh yang pertama, 5/6 dikurangi dalam kurung 2,8 ditambah 1,2. Sesuai aturan yang pertama, jika terdapat tanda kurung maka harus dikerjakan lebih dahulu, sehingga hasil dari 2,8 ditambah 1,2 adalah 4. Dan pecahan campuran pada soal diubah menjadi pecahan biasa, yaitu 5. 5/6 adalah sama dengan 35/6. Selanjutnya 4, pecahan biasanya adalah 4/1. Terlihat bahwa penyebutnya berbeda, sehingga disamakan dulu penyebutnya. Diperoleh pecahan pertama menjadi tetap 35/6, dan pecahan kedua 4 adalah sama dengan
24/6, sehingga ditemukan hasil akhir 35 dikurangi 24 adalah 11 dan penyebutnya tetap yaitu 6. 11/6 sama dengan 1/5/6. Contoh kedua, 0,8 dikurangi 3% kali 1/2. Perhatikan, dalam satu soal terdapat tanda kurang dan kali, sehingga sesuai aturan yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah operasi hitung perkalian, yaitu 3% kali 1/2 adalah 3/200. Selanjutnya diselesaikan. 0,8 pecahan biasanya adalah 8/10 dikurangi 3/200. Disamakan dulu penyebutnya menjadi 160/200 dikurangi 3/200. Hasil akhirnya adalah 157. Masih pada contoh operasi hitung campuran pada lebih dari 2 pecahan. Terdapat soal 5/6 dikurangi 2,8 ditambah 1,2. Perhatikan, dalam satu soal terdapat tanda pengurangan dan penjumlahan, sehingga pengerjaannya adalah dimulai dari depan atau dari kiri. Langsung saja diselesaikan, diubah menjadi pecahan biasa semua. 5/6 sama dengan 35/6 dikurangi 2,8 sama dengan 28/10 ditambah 1,2 sama dengan 12/10. Disamakan dulu penyebutnya semua. 35/6 adalah sama dengan 175/30. 28/10 sama dengan 84/30. Dan 12/10 adalah sama dengan 36/30. Setelah sama penyebutnya, tinggal mengurangkan pembilangnya, yaitu 175 dikurangi 84 ditambah 36 adalah 127 dan penyebutnya adalah tetap yaitu 30. Ditemukan hasil akhirnya adalah 47/30. Contoh lain, 0,8 dibagi 2% kali 2/3. Terlihat dalam satu soal terdapat tanda bagi dan kali, maka sesuai aturan pengerjaan dimulai dari depan atau dari kiri. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa semua. 0,8 sama dengan 8/10, 2% sama dengan 2/100, dan 2/3 tetap karena sudah berbentuk pecahan biasa. Ingat, yang pertama adalah tanda bagi, sehingga pecahan pertama tetap yaitu 8/10. Tanda bagi berubah menjadi kali, dan pecahan keduanya dibalik menjadi 100/2. Pecahan terakhirnya tetap sama, yaitu kali 2/3. Hasil akhirnya 8 kali 100 kali 2 sebagai pembilangnya adalah sama dengan 1600, dan penyebutnya 10 kali 2 kali 3 sama dengan 60. Ditemukan hasil akhirnya adalah 160/6 sama dengan 26/4/6 sama dengan 26 2/3. Sekian, semangat belajar, terima kasih, dan semoga bermanfaat.